nafas kehidupan kepada kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan baru untuk boleh kita melaksanakan setiap aktivitas kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu juga kami ucapkan atas kehadirannya untuk undangan yang telah kami sampaikan di grup kita tentang penyampaian program kerja oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kita seluruhnya. Dan bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini hadir Bapak-bapak dan Ibu pengawas sekolah kita. Selamat pagi buat Bapak-bapak dan Bapak sekalian. Terima kasih buat kehadirannya di sekolah kami untuk memberikan masukan terhadap program-program yang akan disampaikan di sekolah ini. Baik, sebelumnya saya akan bacakan tertib acara bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kegiatan kita akan dibuka dengan doa. Kami mohon kesediaan dari Bapak Makmur Pasaribu nanti untuk membawakan doa pembuka. Kemudian yang kedua nanti penyampaian program kerja oleh Bapak Kepala SMK Negeri Bogalige. Yang ketiga bimbingan dan arahan dari Bapak-bapak dan Ibu pengawas. Kemudian yang terakhir doa penutup kami sampaikan nanti kepada Ibu Monika Marpau. Baik, marilah kita mulai kegiatan kita pada saat hari ini dengan doa pembuka kepada Pak Makmur. Kami persilakan dengan hormat. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan Allah kami yang sangat baik dan selalu mengasihi kehidupan kami, yang telah menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat, berjumpa dengan saudara-saudara kami, Bapak Ibu guru, tata usaha yang ada di SMK Negeri 2 Balige. Demikian juga Bapak Ibu pengawas yang datang dari cabang dinas Balige. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami boleh sehat, kami boleh bernapas dengan sempurna, kami boleh menikmati hidup kami dengan baik. Semua adalah karena anugerah dan karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan untuk sepanjang hari ini, di setiap kegiatan dan program kami, Tuhan terus menuntun kami, menyertai kami, agar semua program kami dapat kami laksanakan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah berhimpun di ruangan kantor burung ini untuk mengikuti kegiatan observasi kinerja kepala sekolah yang akan dilakukan oleh tim pengawas yang datang dari cabang dinas. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, Tuhan yang hadir agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkan makna dan program demi perbaikan bahkan peningkatan kemajuan di sekolah yang kami cintai ini. Demikian juga Tuhan kepada Bapak sekolah kami yang akan menyampaikan banyak hal dalam kegiatan ini. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana daripada Tuhan, sehingga apapun yang sudah dipersiapkan dapat tersampaikan dengan baik. Demikian juga Tuhan tim Bapak Ibu pengawas yang datang dari cabang dinas, Tuhan juga menyertai memberkati mereka sehat, bahkan ditambahkan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Bahkan sekalian, rangkaian kegiatan kami ini, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya dapat berakhir dengan baik dan sempurna. Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa kami manusia tidak sempurna, yang sering jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, dengan sangat rendah hati kami memohon kepada Tuhan, ampunkan dan kuduskan kami dari setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami kudus dan layak, bahkan tidak terhalang menerima berkat dan karunia daripada Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan, kami mulai kegiatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak Makmur Pasaribu. Acara yang berikutnya penyampaian program sekolah oleh Bapak Kepala. Baik, kita harap acaranya bimbingan dan arahan dari Bapak-bapak ataupun Ibu pengawas yang hadir pada saat ini. Kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sika Liling yang memberikan kesempatan kepada kami sebagai pengawas di Dinas
Pendidikan Cabang Dinas Wilayah 8 Kabupaten Tuban dan Samosir pada hari ini. Pertama sekali kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberkati kita dalam setiap aktivitas kita hingga pada saat ini boleh berkumpul di ruang guru SMK Negeri 2 Balige dalam rangka mengikuti kegiatan observasi penilaian kinerja kepala sekolah SMK Negeri 2 Balige. Yang saya hormati rekan-rekan saya pengawas cabang wilayah 8. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Balige. Yang saya hormati seluruh fungsionaris SMK Negeri 2 Balige yang hadir pada saat ini dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan ini. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui kegiatan kita melalui undangan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah melalui Ibu Sigalingging barangkali. Pada saat ini kami adalah sebagai tim kerja dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kami ditugaskan untuk melakukan penilaian kinerja terhadap kepala sekolah di lingkungan Dinas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Sebenarnya kami ada berempat. Kami adalah tim untuk tingkat SMK. Sebagaimana yang biasa kami hadir di sekolah kita ini untuk melaksanakan tugas-tugas rutin kami. Namun pada saat ini Pak Siagian yang mungkin sebentar lagi akan pensiun, ada halangan yang baik sehingga tidak bisa hadir pada saat ini. Yang hadir adalah kami bertiga. Jadi kehadiran kami adalah untuk melakukan kegiatan observasi terhadap kinerja Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah akan melakukan penilaian terhadap kinerja Bapak Ibu guru. Jadi berdasarkan kinerja Bapak Ibu guru jugalah kami nanti melakukan penilaian terhadap kinerja Bapak Kepala Sekolah. Jadi berjenjang. Artinya kalau Bapak Ibu guru melakukan tugasnya dengan baik sehingga penilaian dari Bapak Kepala Sekolah hasilnya baik, berarti nilai Bapak Kepala Sekolah juga menjadi baik. Jadi berjenjang, itu saling mendukung. Nah, pada saat ini kami akan mengobservasi sebagian dari kinerja Bapak Kepala Sekolah, yaitu mengenai program satuan pendidikan di SMK Negeri 2 Balige, yaitu program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dikatakan berbasis data karena apa nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu bukan mengarang-arang. Itu adalah sesuai dengan data yang ada. Dari mana data itu diperoleh? Adalah dari rapor mutu pendidikan. Dan berdasarkan apa yang telah terlihat, apa yang telah terdapat di rapor mutu pendidikan, Bapak Kepala Sekolah nanti akan menyampaikan, akan mempresentasikan program sekolah di SMK Negeri 2 Balige. Tentunya tujuannya apa? Tujuannya supaya semakin meningkat
pembelajaran, kualitas pembelajaran di SMK Negeri 2 Baligi. Inilah kegiatan kita pada saat ini. Jadi kami telah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, terutama kalau bisa seluruh fungsionaris Bapak, ya, fungsionaris dari wakil-wakil kepala sekolah, kemudian ketua-ketua program itu. Pak Sekolah. Horas kita Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya Redaksi dengan hati malu Tuhan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Maha Kuasa karena atas berkat dan kemuliaannya kita bisa berkumpul di ruang guru dalam keadaan sehat, dan puji Tuhan mungkin juga keluarga kita tinggalkan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkait dengan yang akan mau dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang program kerja dan dikaitkan dengan rapor pendidikan. Nah, dari rapor pendidikan ini nanti bisa dilihat capaian yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Pasti ada di setiap satu pendidikan yang warna hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Lapatan lain kan Bapak Ibu, kalau warna hijau di mana berarti sudah posisi baik, di mana tercapai. Boleh tampilkan pasti Pak atau para pendidikan? Bapak Ibu, ini contoh raport pendidikan. Saya Pak Hendra, bekas SPL SMK 3 Payakumbuh tahun 2024. Nah, ini laporan keseluruhan kegiatan yang dilakukan satuan pendidikan. Inilah hasilnya. Dari mana ini bisa keluar? Dari AN, Asesmen Nasional. Yang tidak melaksanakan AN tak akan keluar rapor pendidikannya. Kemudian dari Sumnijar, Survei Lingkungan Belajar. Bapak Ibu juga sudah melakukan Sumnijar. Nah, dari situlah dia maka keluarlah ini. Nah, kemudian ada yang tercapai, ada yang belum tercapai. Contohnya ini yang warna hijau sudah tercapai. Dan di sini ada keterangannya. Skornya ini skornya. Kemudian diterangkan apa definisinya. Kemudian perbandingan tahun yang lalu dengan sekarang. Nah, kalau tahun 2023 di sini katanya naik posisinya 75,56. Terjadi kenaikan antara tahun 2023 dengan tahun 2024 terjadi kenaikan. Nah, ini dia. Ini peringkat provinsi jelas diterangkan. Untuk posisi kemampuan literasi, inilah dia kondisinya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang akan mau diturunkan menjadi program kegiatan di satuan pendidikan. Nah, kemudian di sini ini ada lagi, ini kan laporan keseluruhan rekomendasi mengenai program kerja, ya. Jadi jika target perilaku itu ada 3, saya lupa keseluruhannya, ya. Jadi dia memaparkan program kerja itu yang dinilai oleh Bapak Ibu pengawas. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, tentu
mengenai rapor mutu atau program kerja berbasis data ini tentu tidak baru lagi bagi kita. Namun sebelum saya melangkah ke sana, sudahkah semua mengakses rapor pendidikan kita? Beberapa orang. Jadi Bapak Ibu, kita diberi fasilitas loh, gitu ya. Artinya pemerintah memberikan kita akun belajar ID yang bisa kita gunakan untuk mengakses rapor pendidikan. Jadi kita tahu sampai di mana kemajuan kita, sekolah kita, tidak hanya reka-reka gitu. Apa indikator kita dikatakan maju? Ya kan kita nggak tahu juga seandainya tidak ada rapor pendidikan. Kalau dulu namanya rapor mutu, ya rapor mutu. Nah saat ini namanya rapor pendidikan. Ya hanya sistem atau cara penilaian yang berbeda dengan rapor mutu, ya, dengan namanya yang berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya lanjutkan. Rapor pendidikan kita tahun 2024 itu sudah bisa diakses. Akses saja Bapak Ibu. Tidak ada yang disembunyikan di sana, ya. Akses saja. Ya, apa sih rapor pendidikan kita sudah sampai di mana? Ya, jangan kepala sekolah ini hanya membuat apa namanya? Ya pencitraan aja supaya bagus sekolah ini gitu, ya. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau bagus bukan kita yang bilang bagus maunya, gitu. Maunya orang lain. Kalau kita cantik, jangan kita bilang cantik aku kan, jangan. Nah, maunya orang lain cantik kan kok ya. Walaupun kadang-kadang juga itu klise ya. Artinya belum tentu dia memuji dari hatinya. Tapi saya yakin kalau orang lain mengatakan kita cantik, mengatakan kita baik, nah itu akan lebih baik daripada kita sendiri mengatakan baik. Ya, jadi Bapak Ibu, raport ini pendidikan itu ya adalah sama seperti raport siswa yang kita berikan kepada siswa. Berapa nilainya? Menunjukkan hasil belajarnya selama 1 semester dalam kurun waktu tertentu lah, ya, 1 semester kah, 1 tahun kah, gitu ya. Kalau di siswa 1 semester, kalau ini 1 tahun Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengambilnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lubang Tukuk berdasarkan asesmen, juga Pak Siregar sudah jelaskan. Dari mana dapat data itu? Ya, dengan metode yang tertentu. Data itu didapat dari siswa kita. Jawaban siswa kita sebanyak 45 orang yang diambil secara acak oleh kementerian. Jadi bukan kita menentukan. Jadi ada sekolah, ya, kalau orang mengatakan bisa aja dibuat yang pintar semua, nggak bisa lagi. Nggak bisa kita buat, kita pilih yang pintar-pintar supaya jawabannya bagus. Nggak bisa juga. Jadi itu dipilih secara acak, siapa yang terpilih, itulah yang akan menjawab. Ya, jadi proses pemilihan sampel itu ada tekniknya Bapak Ibu. Kita sudah belajar waktu di kuliah teknik sampling. Ya, kalau kita baca-baca juga di situ di PMM itu ada dibuat bagaimana dia caranya mengambil sampling itu. Ada beberapa kali metode yang digunakan sampai ditemukanlah cara yang itu. Kalau saya nggak salah MC singkatannya, kepanjangannya karena bahasa Inggris saya nggak tahu. Ya, jadi MC metodenya namanya. Ya, MC kuadrat. Jadi itulah tekniknya. Ya, jadi ini dia kualitas menyeluruh, ya, secara menyeluruh sekolah kita, termasuk kualitas kita. Nah, jadi kenapa kita harus belajar ini? Kenapa kita harus tahu ini? Supaya kita bisa koreksi diri Bapak Ibu, ya, koreksi diri. Jadi ini ada 8 pilar utama yang dinilai, ya. Itu hasil belajar, proses belajar, dan cara pengelolaan nanti dibagi ke 8 kelompok. Nah, kita mau lihat satu persatu dulu, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama, ini dia gambarannya. Kemampuan literasi murid. Tadi sudah diterangkan Ibu dan Bapak, ada 3 warna, hijau, kuning, merah, ya kan? Nah, warna ini yang pertama kemampuan literasi murid. Kondisinya, keadaannya baik, nilainya naik Bapak Ibu. Dan ini yang perlu kita ini, ya, capaian terbaik. Siapa tim literasi Bapak Ibu sini? Literasi. Tepuk tangan dulu untuk ibu.
Bu bukti. Jadi apa yang Ibu kerjakan dan tim kerjakan nyata Bu di sini. Jadi bukan main-main, literasi tiap hari berapa? Selasa atau Rabu, setiap minggu bahkan lebih. Itu nggak asal kita kerjakan gitu. Nampak hasilnya di sini. Bapak Ibu. Ya. Jadi nampak di sini. Capaian terbaik inilah kenaikan tertinggi nilainya. Dia tiap tahun naik. Jadi ini perlu kita pertahankan. Apakah kalau sudah baik dibiarkan? Ya enggak. Dipertahankan Bapak Ibu. Kita pertahankan. Itu numerasi sedang masih. Ya. Nah, numerasi sedang. Nilainya naik dari tahun 2023 naik. Bahkan ini lihat Bapak Ibu. Peningkatan paling tinggi. Tepuk tangan dulu untuk tim numerasi. Ustaz Golong dan kawan-kawan ya. Matematika, numerasi itu. Peningkatan paling tinggi Bapak Ibu. Nanti nilainya ada. Itu hampir dari 20 ke 60. 40 kenaikannya. Jadi bukan nggak ada gunanya yang kita kerjakan itu Bapak Ibu. Semuanya ada gunanya. Walaupun sederhana aja gitu. Ya. Ada gunanya, inilah dia. Ya. Kemudian karakter murid. Nah, masih dalam kategori murid kita ini berarti masih baik-baik. Tapi ada tapinya. Nilainya turun. Nah, ada item tertentu nanti akan ada di belakang yang turun Bapak. Ini perlu penanganan khusus di sini. Perlu perlakuan khusus dari kita semua, bukan dari saya aja. Semuanya perlu ini. Jadi baik, murid kita ini tergolong baiklah untuk seluruh SMK di Sumatera Utara ini. Gitu. Jadi kan penilaiannya dibandingkannya bukan dengan STM 1, bukan dengan STM sebelah ini, Sumatera Utara Bapak Ibu. Ya, baru nanti se-Indonesia. Bahkan se-Indonesia kita tergolong baik. Nah, begitu, ya. Nah, selanjutnya, nah ini kondisi kebinekaan naik juga. Berarti kita makin toleran, gitu ya. Siswanya makin toleran. Ya ini budayanya makin bagus, menghargai budaya. Ya, ini guru PPKN juga berperan ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk guru PPKN. Ya, jadi nampak di sini kesetaraan murid, tidak ada perbedaan gender yang terlalu mencolok, tidak ada perbedaan agama yang terlalu mencolok, ya biasa-biasa saja, berbeda biasa, ya. Nah, komitmen sudah mulai ada. Jadi ini apa Bapak Ibu baik. Kemudian penyerapan lulusan. Nah ini sepertinya klise bagi saya. Kenapa kok di sini bisa baik? Padahal dinilai ya nanti banyak turun. Nah itu dia. Ini agak saya pertanyakan ini namanya baik. Tapi ya kalau baik ya syukurlah. Tapi mungkin karena kerja Pak Freddy, pressure studinya semua kerja. Nah gitu, tepuk tangan juga untuk Pak Freddy. Jadi dari 280 lulusan hampir berapa persen kemarin ngisi Pak? Hampir 80 ya. Nah 80% nampak Bu di sini, nampak Pak kerja Bapak itu. Jadi nggak ada yang kalau kerja memang dia dikerjakan dengan baik, nampak di sini. Gitu. Ya jadi nggak sia-sia apa yang dikerjakan itu. Jadi ini walaupun pada kenyataannya gimana dia kerja, ya kan? Berapa gajinya ada nampak nanti di situ. Oh ternyata yang penting kerja aja gitu. Lulusannya yang penting kerja aja dulu, serapan lulusannya. Ya sesuai dengan bidangnya enggak, nanti nampak Pak. Ya, nah ini kesesuaian dengan dunia kerja inilah yang sedang. Nilainya naik juga. Ini dari hasil pressure studi. Ya, pressure studi yang kita lakukan ini kajur-kajur. Ya, terima kasih juga membantu ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada semua arti daripada kinerja kita. Ya. Nah, kondisi keamanan. Nah, walaupun pagar kita roboh kanan kiri Bapak Ibu, keamanan sekolah kita baik. Nah, ini kejadiannya nih. Nah, tapi penilaiannya kan bukan dari pagar, ya. Penilaiannya dari pemahaman dan pengalaman atas hal yang bisa mengganggu fisik dan mental. Tidak ada sini tukang bal-bal, ya kan? Tidak ada yang menunggu di luar lagi untuk berkelahi misalnya. Mentalnya tidak ada yang terlalu mengganggu, ya. Itu nih. Ya, betul. Nah, kemudian yang terakhir kualitas pembelajaran.
Nilainya sedang dan turun dari tahun lalu Bapak Ibu. Dan ini yang paling perlu kita lihat. Paling perlu ditingkatkan. Ya, kualitas pembelajaran paling perlu ditingkatkan. Nah, ini yang perlu introspeksi bagi kita semua. Bukan satu orang, dua orang, bukan kepala sekolah juga yang sendiri. Kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Paling perlu. Jadi kalau tadi Pak Siregar tunjukkan di sampingnya itu Bapak Ibu ada laporan rapor, baru ada prioritas apa namanya? Nanti ada prioritas, ya prioritas prioritas secara umum, ada prioritas utama. Mana yang harus dibenahi? Nah, prioritas utamanya itu ini Bapak Ibu. Jatuhnya kepada siapa? Kepada kita. Jadi kalau dari segi murid kita udah oke, dari segi kondisi sekolah sudah oke, tapi kita perlu tingkatkan diri kita, kualifikasi diri kita di sini. Itu artinya, ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi ada banyak inspirasi atau contoh yang bisa dilakukan. Ya, nanti ini kita perlu bicara juga lagi. Apa yang mau kita lakukan untuk meningkatkan? Jadi ini gunanya Bapak Ibu, rapat pendidikan itu. Jadi kan kalau ada tawaran ke Kajur, ya kan? Apa keperluan kalian? Ini belinya semua alat, gunting, apa enggak pernah diajukan? Pak kita bikin pelatihan peningkatan untuk menggunakan metode pembelajaran lah. Tidak ada pernah. Gitu. Makanya kan juga itu mikirnya juga harus gitu. Yang anggota jangan pikir diri sendiri, anggotanya satu jurusan. Nah, kami perlu ini Pak untuk pelatihannya. Kita bisa anggarkan, jangan sudah berjalan dia mau dibikin nggak bisa lagi Bapak Ibu, sukar untuk mengubahnya. Ya, jadi jangan hanya alatnya saja. Memang perlu. Ya, tapi kalau udah seperti ini, maka kata Pak Rigar tadi, inilah dasar kita untuk meningkatkan kualitas. Perlu IHT Pak, tapi yang ini pembicaranya kalau bisa ini, itu bisa dianggarkan di awal. Nah, tapi ini diajar di awal tahun, gitu, ya. Nah, sayangnya rapat pendidikan ini keluar setelah bulan April kemarin, setelah lewat pengusulan anggaran dan disahkan. Ya, makanya IHT kita nggak ada yang anggarkan IHT. Peningkatan ini. Nah, dari ini yang mana kita lemah? Metode. Baru pengelolaan kelas. Baru dukungan psikologis kepada murid. Nampak Bu, nampak semua. Ya, kalau saya pun bilang ya memang gitu, tapi apa nggak masalah. Namanya berubah. Tapi maunya berubahnya jangan turun, naiklah. Walau sedikit aja sedikit pun nggak apa-apa, 0,01. Nah, selalu naik. Ya, harus kita naik, jangan turun. Itu namanya berubah. Kalau turun, berubahnya negatif. Ya. Nah, apa yang membuat kita ini? Ya memang kata kurikulum Merdeka menuntut kita banyak menguasai metode. Nah, sementara pola kita masih pola-pola lama, ya. Nah, kan ditanya murid itu, guru dengan mengajar metode apa, gitu misalnya. Kan dia nggak bisa berbohong. Dia kasih tahu yang dia tahu. Guruku mencatat aja, pikirnya dibilang itu hanya ceramah, mungkin seperti itu. Maka kita perlu belajar tentang metode, ya. Untuk tanggal 3 apa Bu? Apa kemarin? Apa? Ajar dan model. Bahan ajar dan model. Mirip itu nanti dengan metode. Ya, dari metode nanti bisa ke model. Belajar Bapak Ibu, ikuti kegiatan kombel itu diikuti. Jangan 60 orang guru yang ikut 52, 8 lagi kemana? Ya. Nah, nanti udah nggak kita tangani kinerjanya, saya aja kepala sekolah dinilai orang Bapak ini. Saya kan ada nego sama orang Bapak ini, Pak. Udahlah Bu, nggak usah diobservasi. Bisa, bukan nggak bisa. Tapi siap Pak besok, siap. Nah, begitu. Apa yang bisa saya tampilkan, ya itu yang saya tampilkan. Sama seperti Bapak Ibu ketika saya panggil,
observasi saya tanya di WA, ada yang bersedia saya observasi besok, si diam 1000 bahasa. Nah jadi ya nggak apa-apa juga sih, memang nggak selamanya pertanyaan itu harus dijawab kan gitu. Nah ya, tapi begitu keluar nama, aduh, garuk-garuk deh, ya. Jadi ya itulah, artinya seperti itu Bapak Ibu, kan nampaknya kita harus legowo lah gitu. Jawaban anak-anak itu menyerang kita sebenarnya. Jadi bukan kita yang apa, kita jangan di zona nyaman lagi. Ini anak-anak kasih petunjuk loh, warning sama kita, ya kasih peringatan sama kita. Jadi mari kita berubah ke arah yang lebih baik. Nah ini dia. Nah karakter murid tadi baik, nih, tapi nilainya turun. Ini karakternya baik, tergolong, tapi nilainya turun Bapak Ibu. Ya, nah di mana dia turun di sini? Beriman, bertakwa pada Tuhan. Ini kesiswaan. Bu, turun Bu. Berarti kurang iman kita. Ya. Nah ini kurang berdoa. Ditingkatkan lagi Bu ke apanya? Pembina kerohanian, baik yang agama Kristen, Katolik, Islam dan agama kepercayaan. Ini ditingkatkan lagi, ya. Ini baru kreatif, Bu, Bapak Ibu, kreativitas murid kita turun. Ini apa dia? 55,39 menjadi 54,29. Ada di sini nilainya semua. Kebinekaan ini tadi kita bangga, oh udah tidak ada perbedaan sini, ternyata ada turunnya gitu. Baik memang kategori baik dia, tapi turun. Maunya kita tetap atau naik gitu. Ya jangan ada lagi turun. 58,82 menjadi 57,54. Nah, kemandirian murid kita Bapak Ibu kurang. Ya. Kemandiriannya kurang, itu harus kita latih. Ya, harus kita latih terus-menerus, harus dilatih terus-menerus. Ya, itu dia. Jadi indikatornya ini yang apa? Yang menunjukkan di mana dia nilainya. Jadi murid itu pun seperti itu Bapak Ibu. Kita buat, kalau nilainya 87 itu misalnya 87 dapat nilainya, maka di mana dia kurang harus ditunjukkan. 87 itu kan nilai global. Maka semuanya sama, kan gitu kan, pintar, ya, sedang, nggak tahu orang nilainya beda-beda 1, 2. Tapi dia kan walaupun 87 kekurangannya ada. 87 nilai kemarin 90, tapi kekuranganmu di sini loh, perbaiki di sini. Itu makanya dia kalau di K13 dulu apa namanya? Indikatornya. Soal itu indikator ini kalau kurang, maka remedialnya indikator, jangan semua di remedial, apalagi disuruh menulis banyak-banyak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kesesuaian dengan dunia kerja. Ini memang masalah SMK pada umumnya. Ya. Pada umumnya ini, tapi kita mau coba berubah. Ada saya tandai merah di sini, jauh kali turunnya. Ada yang jauh kali naiknya, numerasi jauh kali naiknya, ini jauh kali turunnya. Ya, jadi ini kenapa dia sedang, tidak buruk juga tidak baik. Ya, nilainya dia akan 60, 70 ke atas ini sepertinya baru dia baik, ya. Yang pertama, lulusan yang melanjutkan studi. Ini yang saya katakan. Jangan lagi ada paradigma di kita SMK itu tidak boleh melanjutkan studi. Padahal kenyataannya anak-anak kita itu yang saya teken aja sudah ada lebih dari 50 orang untuk melanjutkan studi. Yang 50 orang ini harus kita dukung ini. Itu selalu saya katakan, tiap tahun ada target yang lulus perguruan tinggi negeri itu berapa. Tapi dengan kondisi sekarang yang UKT-nya mahal, saya pun jadi berpikir juga, ya kan? Dikirim, jadi mahal juga uang kuliahnya, nggak sanggup juga orang tuanya. Tapi untunglah Menteri Nadiem sudah membatalkan kenaikan itu. Ya, kalau tahun ini bisa kita push anak-anak kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Harus lulus, kalau sekarang 1, besok 2. Ya, jadi kan SMK 2. Nah, begitu. Ya Bapak Ibu. Itu. Jadi ini dia, nampak di sini. Turun dia 46 karena kita pernah 5. Kan tahun 2023 kalau salah itu 5.
Tahun ini kita jadi turun 1. Jadi menjadi 1 orang ya turun dia persentasenya gitu. Ya dari yang mengambil gitu. Nah kemudian lulusan yang bekerja. Ini ya Bu, mendapat pekerjaan. Walaupun hasil tracer studinya semua bekerja berwirausaha. Tidak ada yang melanjut. Sedikit yang melanjut, semua bekerja. Tapi turun Pak. Turun 2 memang. Walaupun ya kalau di apanya ini jauh lah 60 minimal. Ini jauh. Lalu yang ini keselarasan bidang kerja. Memperoleh pekerjaan dengan bidang yang selaras dengan latar belakang keahlian. Ini yang belum mampu kita, Bapak Ibu. Makanya selalu saya bilang, mohon maaf kalau sakit hati, jangan bangga kita jadi guru SMK kalau nggak bisa kita buat anak kita kerja. Kalau saya pernah bangga jadi guru SMA. Kenapa saya bilang? Saya pernah meluluskan lebih dari 60% ke perguruan tinggi negeri. Saya yang bantu. Tapi kalau sebagai guru SMK saya belum bangga, sebagai kepala SMK saya belum bangga. Kenapa? Belum ada yang langsung kerja dari sini atau perusahaan. Almamidi pun setelah capek merekrut baru ada. Itu pun belum tentu, belum ada pengumumannya. Kita sebagai guru SMK ini harus sesuai. Di mana? Ya memang agak sulit ini kita kerjakan. Tapi bagi jurusan-jurusan yang mudah apa kalau akuntansi memang untuk bekerja di bank ya enggak susah, ya kan? Diarahkan kementerian magang ke luar negeri itu di Jepang. Pandang yang berbeda. Kalau saya dibilang bucin, ya mungkin kalau kawan saya yang bicara ya biasa aja saya pikir. Cuman kalau orang lain yang bicara bisa saja saya marah kan gitu, begitu, ya kan? Jadi jangan bilang kalau solusi terapkan begitu seterusnya. Maka dari buku yang saya bawa itu Bapak Ibu, ya gurunya semua S2, guru TK aja S2. Gak bisa jadi guru kalau gak belajar pedagogiknya dengan mahir. Ujiannya pedagogik. Bukan karena pintar, tapi karena terpanggil mereka psikotesnya dan terpanggil mau belajar itu pendidikan apanya, seleksi gurunya. Jadi jelas, ya. Jadi kita guru jangan berhenti belajar Bu. Bapak Ibu ini, jadi di GTK semua sampai sini juga di GTK semuanya. Nah ini GTK. Program kerjanya Pak, ini secara umum. Kenapa? Nanti kita bahas lagi di rapat kita. Saya kan ini observasi. Ya kalau saya terangkan di sini semua, orang ibu ini mau observasi lagi ke tempat lain, gitu. Jadi saya umumnya aja. Ini pembaruan kompetensi pendidikan dan pendidikan. Bu, saya ingatkan, pemerintah menyediakan tempat kita pelatihan. Ada kok reskilling dan upskilling Ibu Nelly. Sudah ini dipanggil Ibu Anda tanggal berapa ini masuk. Semuanya yang guru produktifnya mendaftar. Sudah disediakan, tinggal mendaftar gratis cuma melalui internet. Paket aja kayak sampai habis 1 mega itu. Tinggal nunggu panggilan. Nah, nanti di program PK ada magang guru, nanti guru yang tunjuk harus mau, jangan nanti jangan laku pak, semua jangan. Ya, namanya kita ini Bu, pembaruan kompetensi itulah upskilling namanya. Naik kompetensi Bu. Makanya saya di kantor itu keras juga saya ngomong, kalian dapat nggak 3 kelas, kau dapat nggak 4 kelas, kau dapat nggak targetmu 4 kelas, kalau nggak dapat saya buka jurusan baru saya bilang. Jadi Bapak Ibu gitu. Jurusan kita nggak diminati, mulai nggak diminati. Tapi kalau di sini tetap ada gula yang saya sebutkan tadi, sampai kapanpun ini nggak akan mati. Itu dia Bapak Ibu, ya. Jadi perlu. Kemudian penguatan tata kelola manajemen akan kita perbaiki lagi. Ya ini akan kita perbaiki lagi. Kemudian pengadaan rehabilitasi ruang belajar, ruang praktik, kita coba terus menerus memperbaiki. Ya, kalau untuk BDP tahun ini oke. Ya, dari dana PK ada bantuan ke sana untuk perbaikan labnya, bisnis digital. Nanti jurusan lain kita coba yang lain. Dari dana bos juga akan tetap diperbaiki. Komputer akan coba kita perbarui juga. Hanya saja memang dalam segi anggaran kita tidak bisa langsung 1 miliar itu yuk bagus lihat komputer, nggak bisa. Ya harus dibagi-bagi semua. Ada 8 standar, maka kita harus pintar-pintar mengalokasikannya. Kalau enggak, bisa juga menjadi bumerang bagi kita.
Ya. Nah, kemudian ada optimalisasi peralatan praktik sesuai dengan standar dunia kerja. Ya, jadi kalau di lab komputer apa yang perlu ya kita perbaiki. Kalau bilang kemarin ada aplikasi mayatnya Pak ditingkatkan, bukan kita nggak meningkatkan, komputer kita nggak tahan juga kan. Baru aplikasi terbaru itu mau kita upgrade, cuman komputer kita nggak bisa langsung tapi tetap saya cari kemungkinan kita mendapatkan bantuan peralatan. Ya mudah-mudahan ada nanti tahun ini. Ya itu aja berharap. Namun kalau kita yang membeli tidak boleh lebih dari 50 juta biayanya. Jadi kalau 50 juta itu pakai 3 komputer. Ya, kita nggak berani beli komputer rakitan. Nggak repot nanti pemeriksaannya. Maka belinya yang juga build up bermerek ya. Ya, itu dia. Jadi terus akan kita perbaiki. Lalu ada penyelarasan kurikulum. Ada itu kalau BDP sudah melalui Alfamidi sudah ada penyelarasannya, maunya yang lain juga seperti itu. Bapak Ibu, ini yang selanjutnya ini terakhir ini TEFA ke depan kita ini kuatkan. TEFA itu jangan berpikir kita hanya untuk mencari keuntungan atau sama dengan UP, tidak sama itu. Pembelajarannya yang TEFA, ya bukan TEFA-nya yang perlu, pembelajarannya. Ya Bapak Ibu harus kita bahas ini. Pembelajarannya bukan gedungnya seperti TEFA ya, memang gedungnya perlu, tapi pembelajarannya tanpa ada gedung pun bisa berjalan TEFA. Nah gitu. Jadi TEFA itu kan belajar seperti kondisi di pabrik. Nah, kondisi aslinya, misalnya produk. Kalau orang lain ada produk, kita kan nggak ada jasa. Jadi kalau jasa di perbankan itu apa? Maka pembelajarannya sesuaikan dengan itu. Nggak perlu semua pelajaran itu materi ajar itu dipelajari kalau nggak kena. Jadi kalau misalnya BDP, dia mau belajar penjualannya, yang mana yang penting-penting untuk penjualan itu. Begitu juga dengan yang umumnya kan menyusun ke sana. Bahasanya, kalau bahasa Indonesia nggak perlu diajari itu puisi-puisi. Belajar sekilas saja puisi, tapi diberikan materi yang sesuai untuk menjual. Kan penjual perlu apa namanya sekarang public speaking. Ya itu yang dilatih. Itu loh. Jangan kita kaku kali dengan kurikulumnya. Itu kan sudah diberi kebebasan untuk satuan pendidikan. Ya, serapan lulusan kita, mudah-mudahan Pak Freddy sudah kita sampaikan. Terus di apa? Ya, Bapak nanti kerja keras di sini BKK. Perlu Pak. Nanti di BKK itu salah satu komponen yang diperhatikan. Benar nggak lulusannya ada nggak 10 itu berangkat nggak? Jadi kalau 10 itu berangkat Pak, tahun depan dilanjutkan bantuannya. Kalau enggak, ya itulah hasilnya gitu ya. Nah ini jumlah peran tamu dunia kerja ini. Mudah-mudahan kalau semester ini nanti kalau ada perubahan kita coba tampilkan ini di anggaran guru tamu dari dunia kerja. Jadi 50 jam. Kalau dari untuk BDP udah aman itu, di IPK sudah ada. Ya. Tuh. Kemudian praktek kerja industri 1 semester pasti, tapi 2 tahun lagi. Kalau tahun depan yang ini belum dia, hanya di kelas 12 PKL untuk kurikulum merdeka. Tahun depan kita kosong. Ya, uji sertifikasi kompetensi kita tetap paksa supaya bisa dapat. Ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ya kita coba menganggarkan yang lain. Kalau tahun ini coba uji Pak 2 orang kata Ibu Deli. Ya nggak apa-apa lah, belum ada anggarannya Bu, apa yang ada di dulu. Nanti kalau depan ya, kalau 2 orang sudah bisa dimasukkan di anggaran. Kalau 2 orang kan gitu kan, itulah perubahan-perubahan yang mau kita buat. Nah ini kemudian titik factory nanti ada blood. Nah blood ini juga, kalau ini sudah mau diminta jadi blood saya nggak mau. Belum mau saya melepaskannya. Karena apa? Operasi kami belum jalan. Karena kalau sudah blood, maka itu laporannya itu tidak bisa lagi. Tidak harus sampai kepada pemerintah, bisa diintervensi gitu. Tapi mau tidak mau nanti arahnya ke sini. Ya, jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan program kerja ke depan. Nanti kita bahas pastinya di rapat awal tahun akan kita lanjutkan. Ya mohon pikir-pikir, kajur, kawan-kawan yang lain diusulkan
Mana yang bisa kita tampung nanti kita coba tampung di anggaran. Ya, tapi kalau nggak bisa karena sudah pertengahan tahun, kita coba di tahun depan. Kira-kira seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu terima kasih. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, ya kita persilakanlah bertanya. Terima kasih. Jadi tadi Pak Hendra sudah memaparkan raport pendidikan SMK Negeri 2 Beringin. Nah, dari raport pendidikan itulah mana indikator prioritas, itulah yang akan mau diturunkan ke dalam RKT. Diidentifikasi semua permasalahan itu, diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, kemudian dirinci lagi dia ke dalam RKT, rencana kerja tahunan. Di dalam rencana kerja tahunan ini, semua program kegiatan baik yang memerlukan anggaran ataupun tidak memerlukan anggaran itu dimasukkan ke dalam RKT. Dari mana sumbernya? Dari raport pendidikan. Apa isi raport pendidikan itu? Yang merah, kuning, hijau. Mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, baik, sedang, rendah. Dari situ kita lihat. Sumber itu, sumber data utama adalah raport pendidikan. Tetapi satuan pendidikan bisa juga mengambil data dari data pendukung. Apa data pendukung itu? Contohnya supervisi kepala sekolah di kelas. Bagaimana proses belajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Apa yang kurang? Tanya kepala sekolah. Kemudian konfirmasi lah ini itu yang kurang. Itu adalah data pendukung. Bisa juga dari refleksi guru pada waktu proses belajar mengajar. Itu. Kemudian refleksi siswa, refleksi orang tua atau komite. Itu sumber data juga, sumber data pendukung di samping data utama. Nah, setelah ini masuk ke dalam RKT, kemudian mana yang program-program itu, mana yang memerlukan anggaran, masuklah dia ke RKAS, rencana kerja anggaran sekolah, masuk ke RKAS. Itulah dia yang memerlukan anggaran. Tetapi Bapak Ibu sesuaikan dulu dengan apa namanya Pak Hendra, Pak Hendra mana deh? Pak Hendra sesuaikan. Sekido dana pos sesuaikan. Nah, masuklah dia ke RKAS. Nah, setelah dapat anggaran kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran di RKAS, kemudian masuklah dia ke ARKAS. Dapat ARKAS, aplikasi rencana kerja anggaran sekolah ARKAS aplikasi. Masuk memang tuh aplikasi, baru terkirim memang tuh server pusat. Jadi sekarang sudah transparan penggunaan keuangan aplikasi. Nah, jelas ya. Jadi ini bisa dilakukan perbaikan kembali. Ada namanya pergeseran, ada perubahan. Kalau dia pergeseran misalnya harusnya kegiatan itu dilaksanakan tanggal sekian, tetapi karena ada sesuatu hal bisa digeser dia ke yang lain. Itu ya. Bisa dilakukan perubahan. Perubahan itu dilakukan hanya 1 kali dalam setahun. Makanya hati-hati kita menggunakan anggaran, terus melalui musyawarah supaya tidak salah menggunakan. Kalau misalnya datang nanti dari tim pemeriksa dari BPK, diperiksa penggunaan dana bos bagaimana, mana RKAS, saatnya jam 2 dimulai. Mana RKAS Bapak Ibu, mana rencana kegiatan, identifikasinya, bagaimana identifikasinya, bagaimana refleksinya, masuk semua, disesuaikan. Loh, ini kok ada ini, di sini ada. Jadi dia harus sinkron. Dari mana asalnya? Kita tanya, kenapa ini kegiatan, dari mana ini?
buka rapor pendidikan. Inilah Bapak rapor pendidikan kami. Inilah yang sudah kami capai, ini belum kami capai. Sedang baik rendah inilah. Nah, karena ini masih rendah, merah, maka inilah skala prioritas kami untuk program kegiatan kami. Bisa juga yang hijau, bisa nggak? Bisa juga, bisa. Supaya jangan jadi merah, ya jadi kuning, bisa. Itu tergantung kesepakatan satuan pendidikan. Itu dah. Jadi Bapak Ibu, ini gunanya rapor pendidikan ini untuk sekali lagi untuk supaya bisa kita membuat kegiatan dari RKT, dan itu harus dilaksanakan. Nah, kalau sudah disusun RKT, maka dipaparkan aja di situ setiap sektor, misalnya kan rencana kegiatan sektor kurikulum atau waka kurikulum, waka kesiswaan, apa kegiatannya, baik yang memerlukan anggaran ataupun tidak. Jadi orang bisa melihat, oh inilah kegiatan sekolah ini. Jadi Bapak Ibu, itulah ciri khas satuan pendidikan. Visi dan misi. Visi itu kan cita-cita secara umum yang akan mau dicapai satuan pendidikan. Itu visi kan. Kalau misi dia, langkah strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. Langkahnya apa? 5 program kerja, 5 RKT, itu misi. Jadi visi-visi itu adalah ciri khas satuan pendidikan. Gak mungkin sama visi-visi SMK 1 Bali G dengan SMK 2 Bali G. Gak mungkin sama, karena mempunyai ciri khas masing-masing. Mungkin demikian Pak Hendra, sekedar tambahan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Demikian dari saya, Pak Putar, pertama Putar. Oh, Bu Rama. Oke. Nah, saya kembalikan ke besok di BT. Jadi cadongan di BT kan sudah nangin. Kalau kata aja dengan dari toko pelu saya di mana? Itu karena. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Kalau begitu saya hadir di sesi kedua ini, saya berpikir it's like coming home again. Karena dari mulai itu rasaku. Dan saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu semua di sini, aduh cantik-cantik, jauh dari kita dulu. Ya, ya. Jujur, karena bersyukurlah Bapak Ibu di lingkup. Pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mumpung Bapak Ibu pengawas juga berada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ada. Padahal di situ kendaraan kami juga itu satu. oh iya. Iya, apa di umpan balik itu? Kan ada. Makanya masih kosongkan ini. Mulai dari sini semua. Dan kamu asal masih pun. Bolehnya sama Pak Kepala Sekolah, boleh sama kamu, boleh sama siapa aja. Diskusinya kita ya, diskusi. Ayo, sharing. Tanya Ibu Tamu dulu. Ayo dari Ibu Santi Tampu dulu mungkin. Baik, saya sungguh terkesan tadi mengenai kualitas pembelajarannya. Kami dari Bapak dan Ibu guru di sini sebenarnya sudah berusaha ya, bagaimana supaya siswa itu menarik atau tertarik dalam hal pembelajaran kami. Baik dari strategi pembelajaran kami, dari Bapak Kepala Sekolah menyediakan infocus di setiap ruangan ya. Kalaupun tidak ada dulu derajatnya bisa diambil dari apa? Dari lab, begitu. Jadi harapan kami di sini kepada bukan derajat, derajat ya. Harapan kami dari guru-guru yang ada di sini, tolong kami dibantu selagi Bapak dan Ibu datang dari Capdis yaitu pengawas. Apa strategi kami yang akan kami buat dalam hal meningkatkan pembelajaran? Jadi saya berbicara dulu. Kalau saya mengajar di kelas itu, yang pertama saya lakukan dulu berdoa.
berdoa supaya iman mereka juga bertakwa kepada Tuhan itu semakin bertekun dalam doa begitu. Yang kedua, kami buat itu ice breaking. Jadi supaya mereka tidak tertekan begitu pada saat kami mengajar. Terutama saya sebagai guru matematika ya Bapak Ibu, mereka tidak takut bagaimana mereka supaya senang, menyenangkan begitu. Terkadang saya sebagai guru, udah guru SMA ya, jarang kita menari-nari. Saya sebagai guru TK gitu, saya menari-nari, joget-joget begitu. Jadi siswa itu pun merasa saya sahabatnya begitu. Jadi ketika saya menayangkan pembelajaran itu, mereka tidak canggung, mereka tidak takut lagi. Oh, ternyata guru kami ini maunya senyum, tidak marah-marah begitu. Kemudian setelah saya buat ice breaking Bapak Ibu, maka saya buat lagi motivasi begitu. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran saya ini? Apa hubungannya? Karena kebetulan mereka adalah jurusan bisnis, maka mereka tertarik. Oh, rupanya belajar matematika itu mereka pikir selama ini nggak ada gunanya. Apa artinya integral ini? Apa artinya turunan ini? Nggak ada gunanya apa tujuannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya terangkan Bapak Ibu. Oh, rupanya bermanfaat ya. Ya, ayolah semangat. Maka setelah itu Bapak Ibu, saya buat mereka kelompokkan dan ubah dulu tuna malu. Saya kelompokkan mereka sesuai dengan apa yang biasanya kita bilang ya Bapak Ibu, pengalaman berdiferensiasi begitu. Saya kelompokkan. Terkadang saya duduk bersama, belajar bersama. Akaisi makan orang malo, akan orang pas belajar matematika. Saya duduk sebagai temannya. Begini nak, begini. Oh, ternyata ibu ini dekat dengan kami. Yang dulunya mereka takut dengan saya, setelah saya buat seperti itu, oh, ternyata jadi senang. Pinomak markurang-kurang ngai foto. Dulu Bapak Ibu, 3 dikurang 7 itu mereka nggak bisa. Harus 7 dikurang 3 dikurang 7 nggak bisa. Harus 7 dikurang 3. Maka saya buat, oh begini caranya. Oh, ternyata begitu. Lama-lama mereka jadi tertarik. Walaupun saya mengajar itu agak keras suaranya, tegas, tapi mereka tidak takut. Memang ibu tuh suaranya seperti itu, kira-kira seperti itu. Lama-kelamaan mereka jadi tertarik. Maka ketika saya mengajar, Bu, kita nyanyi dulu, joget-joget dulu. Ayo nak. Maka mereka pilih nyanyi. Nyanyinya yang seperti ini, Bu. Ya, kita ambil dari YouTube nak. Saya ambil. Mereka yang pilihkan lagu itu untuk saya. Sambil saya juga belajar, oh mereka rupanya bernyanyi seperti ini ada rasa senang begitu jadinya ketika saya masuk. Maka kalau misalnya saya nggak datang, Bu kenapa nggak datang Bu? Oh ya mereka sudah merindukan saya, yang dulunya mereka takut sama saya, jadi saya disuruh masuk begitu. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Maka setelah saya selesai pembelajaran ini, saya tanya, bagaimana senangnya nak? Kira-kira bisanya? Ya Bu, coba maju ke depan. Saya suruh Bapak Ibu presentasikan ke depan. Setelah saya ajari, saya suruh presentasikan. Begini. Mereka jadi tutur kepada teman-temannya yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya buat. Jadi harapan saya ternyata yang ada di rapat kami itu masih akan peningkatannya sudah tinggi Bu. Iya itu maksudku Ibu. Kami sudah berusaha Bapak dan Ibu guru yang ada di sini berjuang berjibaku. Walaupun Bapak kepala sekolah kami terkadang pergi keluar kota, tapi Bapak dan Ibu guru di sini semua baik-baik mengajar. Iya itu kami tidak tanggung jawab. Iya itu yang membuat kami terkadang karena kami menganggap siswa itu adalah anak kami sendiri. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu masih rapat kami Bapak dan Ibu guru di sini berusaha. Baik kamu maju sarang muna Tuhani, harus sesi bayin nani. Tadi sudah saya praktekkan metode saya bercoba-coba gini. Ya Bapak Ibu, terkadang Bapak kepala sekolah pun sudah pernah saya jadi supervisi. Ya kan Bapak kepala sekolah, bercoba-coba nggak ada malunya. Anak-anak itu senang. Ya, itulah permohonan kami coba diberikan saran, masukan supaya kami lebih lagi. Terima kasih. Tambah Bu. Sebentar ya, satu-satu kita tanggapi dulu ya, nanti boleh. Karena saya senang
sekali, bahagia sekali melihat Ibu Tampu Bolon tadi. Sebenarnya jadi berbagi pengalaman ya Ibu ini, bukan bertanya. Ya. Dan apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah pas sekali. Sudah mantap, memang itulah yang diharapkan. Hanya Bapak Ibu guru yang lain yang di sini sudah berupayakah minimal seperti itu? Nah itu menjadi pertanyaan. Justru itu Bu, makanya di numerasi itu tadi, walaupun dia masih sedang, masih kuning, tetapi peningkatannya signifikan. Banyak sekali peningkatannya, ya kan Bapak Kepala Sekolah? Terlihat upaya Ibu itu, jelas sekali terlihat, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi kalau minimal pertahankan, kalau bisa tingkatkan lagi. Kalau masalah menggali strategi, metode, tidak tertutup lagi Bu. Ya sekarang Opung Google ini banyak sekali menampilkan itu. Hanya sekarang niat dari diri kita, itu yang terutama. Niat dari diri kita. Mengajar di kelas-kelas mana? Coba dulu cari latar belakang anak-anak didik itu seperti apa. Kalau untuk semua siswa-siswi tidak mungkin. Tapi misalnya ibu ditugas yang kita pikirkan mau berjoget bernyanyi, kapan lagi selesai kurikulum ini? Sudah diberi kok kebebasan kepada kita. Dan untuk menentukan anak itu untuk naik kelas, lulus tidak lulus, sudah ada. Yang paling kecil itu dalam kelas sesuai dengan hasil observasi kami yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah hari Senin kemarin, yaitu tentang penerapan disiplin positif dalam kelas. Bahwa memang selama ini kami Bapak Ibu guru yang masuk dalam kelas itu dalam penerapan disiplinnya berbeda-beda. Yang sebenarnya itu salah. Yang membuat siswa itu jadi bingung. Contohnya seperti ini. Contohnya saya lah, sebagai wali kelas 10 KS 1, saya membuat kesepakatan di kelas itu, contohnya biarpun terlambat 5 menit dalam kelas, masuk masih saya perbolehkan. Yang pasti saya kasih kompensasi atau toleransi seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada Bapak Ibu guru yang lain terlambat sedikit langsung dihukum seperti itu. Jadi ini memang sebenarnya agak rancu juga, bagaimana penerapannya di dalam kelas. Jadi perlu juga memang kemarin memang kami berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, perlu juga memang penyeragaman persepsi di antara Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah ini, bagaimana sebenarnya penerapan disiplin positif yang benar, supaya tidak bingung siswa itu, supaya seragam cara mendisiplinkan siswa itu bagaimana, seperti itu. Jadi memang Bapak Kepala Sekolah kemarin bilang ini akan kita perlakukan di tahun ajaran yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu pengawas. Ya. Jadi mengenai penerapan disiplin baik yang berbeda-beda di kelas oleh setiap guru, begitu ya Pak? Memang kalau kita kembali ke kurikulum, ya di kurikulum Merdeka itu tidak ada di sana peraturan baku mengenai disiplin, tidak ada peraturan baku, ya Pak? Oke. Lalu diberi kebebasan kepada sekolah, satuan pendidikan. Diberi kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menggodok kira-kira sesuai dengan keadaan dari satuan pendidikan itu, disiplin yang bagaimana yang bisa nanti diterapkan. Memang kalaupun tidak sama persis, tetapi ada panduan, ada pedoman. Itu. Dan Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi sudah menyatakan di tahun ajaran baru akan kita coba. Tapi itu didiskusikan dulu. Kesempatan yang diberikan kepada kami terkait tadi dengan rapor pendidikan ya, yang memang juga itu sudah perencanaan berbasis data. Dan kami juga sangat bersyukur dengan kehadiran Bapak Ibu pengawas di sini. Kita dapat bertemu di sini terkait juga untuk membicarakan peningkatan mutu khususnya di sekolah ini. Untuk
rembuk pendapat di sekolah ya, terkait juga tadi dengan yang disampaikan teman-teman disiplin positif, dengan rapor yang sudah kita lihat tadi bagaimana pencapaian di sekolah. Kami juga dari GTK ya di sekolah ini tentunya berharap kegiatan yang sama untuk rembuk pendapat ini, sehingga di kita masing-masing ya terjadi penyamaan persepsi melalui Bapak Kepala Sekolah di sini. Kami berharap dengan adanya tadi juga rapor itu ada well-being siswa, ya memang pasti terkait ini dengan well-being GTK Bapak. Jadi ketika well-being GTK itu dalam secara psikologis kita di sini belum bisa secara berbudaya positif, kami juga berharap melalui kepemimpinan Bapak ini bisa kita selaraskan tentunya persepsi itu, bagaimana kita juga di kelas, sehingga kita mulai modelnya dari gurunya gitu. Jadi ketika kita sudah mampu memodelkan, maka tidak akan ada lagi di kelas yang kita lihat yang berbeda persepsi. Karena memang saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya membuat peraturan di kelas saya, ternyata di kelas lain itu tidak mereka dapat. Saya yang jadi salah satu bulan-bulanan ke siswa juga termasuk, tapi kita tetap berikan penjelasan yang detail ya. Artinya tidak akan ada saling mempersalahkan, tetapi ke depan ini akan menjadi satu PR juga kepada kita agar rembuk pendapat itu Pak, mungkin kita akan jadikan budaya positif di sekolah kita terkait hal apapun. Jadi kita Bapak Ibu guru memulai well-being itu di kita dulu gitu, sehingga kesejahteraan secara psikologis kita peroleh, dan itu kita akan bisa membahagiakan murid ketika kita juga satu pemahaman bersama. Kemudian juga terkait pengelolaan kinerja yang saat ini juga digalakkan pemerintah melalui Kombel ya Bapak Ibu pengawas di sini, kami juga berharap akan banyak pencerahan-pencerahan yang kami peroleh, dan mungkin nanti karena kondisi Kombel kami juga baru mulai pada semester ini ya kita bergerak dan mungkin disahkan dari sekolah, kami berharap Pak dan Ibu bisa nanti berkontribusi juga untuk dapat memberikan materi-materi yang mungkin juga akan banyak kami perlukan, karena memang ketika ahlinya dari pengawas akan memberikan pencerahan, di Bapak Ibu guru di sini bisa lebih fokus ya Bapak Ibu. Jadi kami nanti mungkin akan minta juga kesediaan Bapak Ibu ketika di komunitas ada memang komunitas kami yang daring, secara daring, kalau memungkinkan bagaimana nanti caranya supaya kami juga dapat melibatkan Bapak Ibu pengawas untuk dapat memberikan materi yang terkait nanti juga dengan penerapan pembelajaran di kelas, begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi terkait well-being guru ya memang sesuai dengan disiplin positif itu tadi ya. Disiplin positif yaitu memang saya mengamati juga seperti itu. Jadi ada beberapa kadang ya beberapa teman bahwa segala sesuatu itu memang perlu ada pembicaraan ya. Jadi yang kita akan buat rembuk yang seperti kata dari Bu Nedi, sabarlah Bapak Ibu ya, nanti kita tentu sebelum kita rapat besar kami juga akan bicara dulu di fungsionaris, kalau program-program yang diberlakukan baru kita sampaikan ke Bapak Ibu guru secara pleno, nanti juga kita bicara semuanya akan kita bicarakan ya. Nah mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Saya pikir ke depan ini pendidikan ini akan lebih diperhatikan ya, dan kita harus lebih bagus ke depan, jangan ada nanti guru SMK 2 tertinggal lagi ya. Nah itu jadi marilah berpikir maju gitu ya. Jangan hanya di sini aja, walaupun mungkin agak berat tidak seperti mengucapkan, tapi kalau kita punya niat seperti kata Ibu tadi ya nggak ada yang sulit, nggak ada yang terlalu sulit untuk dipelajari ya. Nah itu jadi kembali seperti yang saya katakan, gula itu mari kita buat ya, mari kita buat di sini gulanya supaya semut-semutnya datang. Kita nggak susah-susah lagi memikirkan jam kita, jam sertifikat sampai masih guru kita jamnya kan. Nah itu jadi pasti akan kita buat. Juga saya sampaikan kepada beberapa guru yang saya observasi, ini perlu ada keseragaman kita, walaupun berbeda sedikit, tetapi tidaklah
terlalu mencolok sehingga kita menjadi bahan pecah belah oleh siswa. Ya ibuan boi do pak, ibuan dang boi, bahasa ibuan sonaan ya. Jadi kita dipecah belah kira seperti itu. Tapi kalau kita sama satu persepsi, disiplinnya seperti ini, ya, dan tidak ada lagi seperti sekarang, tidak ada lagi bully, tidak ada lagi pemaksaan secara fisik juga. Nah, itu udah menyenangkan itu. Ditambah lingkungan kita lagi yang mau kita tata dengan apa? Ya kalau ada saran begini pak dibuat, kita bisa terima, kita akan pertimbangkan bagaimana supaya nyaman lah. Bapak Ibu guru, saya berusaha Bapak Ibu nyaman di kantor ini kan. Bapak Ibu lihat saya berusaha, mana tahu ada yang kosong jamnya menonton, silakan saja. Nah kalau pun ada nanti ruangan, saya berpikir kalau dibuat di ruang karaoke nyanyi guru ini di ruangan tertentu sedikit. Tapi ya kita masih kekurangan ruangan. Karena kan zaman sekarang kan trennya gitu loh kan, harus nyanyi, ya nongkrong. Ya apa? Ya mungkin TikTok apa? Nggak tersalur bakat penyanyinya. Cuma kalau ada ruangan, selaku kepala sekolah di SMK Negeri 2 Balige, yang mudah-mudahan apa yang bisa saya sajikan itu menjadi bahan penilaian Bapak Ibu. Sepenuhnya saya tidak mengintervensi penilaian, silakan Bapak Ibu memberikan penilaian apa saja. Saya tidak ada niat untuk apa. Yang penting selesai tugas tanggung jawab kita di eminence saja Bapak. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi terima kasih sekali lagi. Kami tidak bisa menyajikan apa-apa, hanya air putih Bu yang bisa kita sajikan. Kami pun lupa tadi. Kurikulum sibuk dia Bu, pelatihan sambil pelatihan ini. Jadi dia kurang fokus dengan kegiatan yang lain. Jadi sambil pelatihan reskilling, upskilling dia. Dan lupa juga mengingatkan kalau kurang penyambutan kami, sekali lagi kami mohon maaf. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa kami perbaiki lebih lagi pelayanan kami. Akhir kata saya ucapkan selamat jalan ke SMIK. Mudah-mudahan sana juga baik orang yang ditemui, dan semua kinerja kepala sekolah bisa diselesaikan tepat waktu. Terima kasih. Horas. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan di pada saat hari ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Ada banyak materi, masukan, dan saran yang sudah kita dengarkan, baik itu dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu pengawas. Mudah-mudahan itu menjadi bahan bagi kita untuk peningkatan kompetensi profesional kita masing-masing. Baiklah, kita akan tutup kegiatan kita ini dengan doa penutup kepada Ibu Lini Manurung. Kami minta dengan hormat. Kami ini untuk melaksanakan sebagian dari aktivitas kami sebagai guru pendidik di sekolah kami ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu karena pada saat ini kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami, yaitu observasi kepada kepala sekolah kami yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas dari cabang dinas pendidikan wilayah 8 ya Tuhan. Semuanya itu bisa berjalan dengan baik karena kemurahan hati-Mu. Saatnya jam Tuhan, kami mohon dimulai. juga kepada Bapak Ibu pengawas kami dan kepada kepala sekolah kami, Tuhan, kesehatan dan roh hikmat kebijaksanaan dalam memimpin sekolah kami ini. Dan juga Tuhan kepada Bapak Ibu guru kami Tuhan, kiranya ketangan pengasihan telah kami sampaikan, dan bersama dengan keluarga kami dimanapun berada, Engkaulah Tuhan yang menyertai anak dan keluarga kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan dan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing, baik kami sebagai Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu pengawas yang akan melanjutkan pekerjaannya Tuhan ke tempat tugas yang lain. Kiranya Engkaulah Tuhan yang mendahului langkah kami. Kiranya Engkaulah Tuhan memimpin langkah kami sepanjang hari ini. Engkaulah yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di atas segala permohonan kami itu Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Halo, Mas. Ya, Pak. Nanti ya seperti itu. Makasih ya Bapak Ibu.